Anda kembali bersama kami, Pak Abdul Fikar. Saya masih bersama dengan pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, Anda mengikuti fakta-fakta yang dibuka di muka sidang, termasuk persesuaian dengan alat-alat bukti lain. Saya ingin Anda menggunakan pandangan akademik Anda. Kira-kira dari fakta-fakta yang kemudian diyakini menjadi bahan pertimbangan hakim meyakini dan mengeluarkan vonisnya, adakah celah untuk membuka dua kemungkinan? Satu, bisa jadi putusan para terdakwa saat ini justru diteguhkan atau justru sebaliknya, lebih rendah atau lebih tinggi? Ya, sangat mungkin, sangat mungkin karena di dalam stakeholder peradilan pidana itu kan ada tiga sebenarnya ya. Yang pertama jaksa mewakili negara dan kepentingan umum, yang pekerjaannya adalah mendakwa setiap orang yang anggap melanggar aturan atau melakukan kejahatan. Di sisi lain ada terdakwa bersama penasihat hukumnya ya yang membela diri, memberi konteks biasanya membela diri minta dibebaskan kalau memang tidak berbuat, atau kalau berbuat biasanya penasihat hukum dan terdakwa itu memberi konteks dari satu perbuatan bahwa perbuatan itu dilakukan tidak sengaja, secara terpaksa, dipaksa orang dan sebagainya. Nah, biasanya seperti itu, ya. Nah, maka hakimlah yang kemudian mempertimbangkan dua pendapat ini berdasarkan fakta-fakta persidangan yang digelar di dalam satu persidangan. Nah, karena itu kemudian meskipun ada dua pihak ini, hakim tidak sepenuhnya terikat pada pendapat mereka. Karena hakim punya kewenangan dan kebebasan sendiri untuk menafsirkan fakta persidangan yang ada dan yang digelar di pengadilan, ya. Dan karena itu undang-undang hanya menyatakan begini, putusan hakim itu menjadi sah kalau didasarkan pada minimal dua alat. Kalau di KUHAP-nya bukti permulaan yang cukup, ya. Tapi itu diterjemahkan menjadi minimal dua alat bukti sekarang yang menimbulkan keyakinannya. Nah, jadi sebenarnya unsur utama putusan itu sebenarnya keyakinan. Gitu. Artinya pembatasan alat bukti itu hanya dua, umpamanya, ya, itu untuk menjadi batas minimal. Sebenarnya alat bukti berapapun, 10, 11, 12 atau berapapun, jika tidak menimbulkan keyakinan, ya, hakim juga punya kewenangan untuk membebaskan atau melepaskan, gitu loh. Nah itu jadi kalau di pengadilan tingkat lanjutan, Pak Abdul Fikar, maksud saya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Putusan di tingkat pertama ini, dua pihak ini masih punya hak ya untuk mengajukan keberatan, ya, untuk mengajukan upaya hukum istilahnya, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Upaya hukum banding sama, namanya masih yudek paksi. Yudek paksi itu adalah peradilan yang memeriksa fakta. Ya, jadi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu sama-sama memeriksa fakta. Jadi kalau kemudian ada upaya hukum banding, di pengadilan tinggi akan kembali diperiksa faktanya. Karena itu kedua belah pihak, baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum bersama terdakwa masih boleh mengajukan alat bukti, nambah saksi umpamanya, ya, nambah saksi, nambah ahli, nambah bukti surat dan sebagainya masih boleh di pengadilan tinggi. Iya, karena sama-sama kewenangannya masih memeriksa fakta. Ya, tetapi kalau sudah ke Mahkamah Agung, ya, ke kasasi, ke tingkat kasasi, itu artinya yudek juri, ya, kewenangan kasasi itu hanya memeriksa atau mengadili apakah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ketika menerapkan hukum terhadap fakta yang terjadi itu sudah benar, gitu. Nah, itu yang diperiksa oleh tingkat kasasi. Nah, karena itu di tingkat kasasi itu tidak lagi boleh mengajukan alat bukti baru, ya. Artinya kalaupun ditambah alat bukti tidak akan diterima, gitu ya. Baik. Nah, seperti itu. Baik, ini masih ada waktu sekitar sepekan bagi masing-masing pihak untuk bisa menentukan apakah melakukan upaya hukum lanjutan banding atau tidak. Kita tunggu bagaimana bergulir. Pak Abdul Fikar, saya sangat mengapresiasi Anda bergabung secara virtual hari ini. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah nonton kami. Terima kasih. Saya Fristian Grich. Sampai jumpa besok. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.